Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, sudah Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Topik kita hari ini tentang kepribadian yang kemudian kita coba terapkan dalam memahami perilaku wisatawan, begitu ya. Tadi saya sudah mengirim 2 artikel yang itu bisa dibaca cepat gitu ya di baca sekilas untuk sebagai pengantar teman-teman memahami topik kita hari ini. Saya share screen dulu. Oke. Sudah terlihat teman-teman? Sudah jalan belum? Sudah, Bu. Ya. Oke. Kepribadian atau kalau dalam bahasa Inggris dan juga mungkin terminologi yang sering dipakai gitu ya di dalam psikologi adalah personality. Kepribadian ini merupakan topik gitu ya atau bahasan yang paling sering termasuk paling sering begitu ya dipakai atau digunakan di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya dalam kajian psikologi juga secara praktiknya kata kepribadian ini sering sekali digunakan. Teman-teman pasti sering sekali mendengar kata kepribadian gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih kepribadian itu? Nah, sayangnya walaupun kepribadian itu sering sekali digunakan, sering sekali dipakai, sering sekali dibicarakan, baik di dalam kajian atau praktisnya, sayangnya definisi begitu ya dari kepribadian itu sendiri itu sangat kompleks dan tidak ada definisi yang tunggal gitu. Atau kemampuan kita baik secara praktik maupun akademisi untuk memahami benar-benar apa sih yang dimaksud kepribadian itu sangat 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 beragam gitu ya dan sangat sangat berbeda-beda. Nah, karena kompleksitas kepribadian tersebut, jadi kepribadian itu adalah sesuatu yang sangat kompleks, sangat mungkin sulit didefinisikan, sesulit kita mendefinisikan diri kita sendiri, gitu ya. Untuk memahami kepribadian, kita bisa memulainya dengan bertanya, begitu ya, bertanya pada diri sendiri tentang siapakah aku. Ini pertanyaan yang sangat sederhana, gitu ya. Siapa sih aku, gitu ya. Tetapi menjawabnya itu belum tentu sederhana, gitu ya, karena banyak sekali individu yang sulit untuk mendeskripsikan atau menjelaskan atau mengenali dirinya sendiri gitu ya. Ketika kita ditanya, oke, silahkan jelaskan atau deskripsikan diri Anda gitu ya. Itu yang paling sering muncul adalah atribut-atribut yang jelas gitu ya, misalkan mungkin dari nama, jenis kelamin gitu ya, kemudian mungkin hobi gitu ya, mungkin kemudian profil pendidikan, usia dan sebagainya gitu ya. Tetapi untuk mengenali lebih jauh tentang siapakah aku, tidak semua orang mampu. Nah, teman-teman bisa memulainya dari situ, bertanya atau bertanya pada diri sendiri, siapa sih sebenarnya aku gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kepribadian sendiri itu kenapa tadi ada gambar topeng gitu ya di awal, karena sebenarnya personality sendiri itu berasal dari bahasa Latin persona. Persona ini merujuk pada topeng teater memang yang suka dipakai, yang dulunya suka dipakai oleh aktor-aktor drama Yunani. Nah, kenapa kemudian ada gambar topeng di situ? Di sini menunjukkan bahwa manusia itu seringkali gitu ya memakai topeng gitu ya di dalam kehidupannya gitu. Karena sulitnya untuk menunjukkan dirinya atau mengenali diri yang sebenarnya, maka yang tampak, yang terlihat itu ya hanya yang kemudian bisa dipersepsi orang gitu ya. Jadi bisa jadi topeng yang digunakan oleh manusia itu banyak gitu ya, tidak tunggal gitu, seperti itu. Nah, kemudian kepribadian sendiri itu secara umum diartikan sebagai suatu pola yang relatif permanen gitu ya dari sifat gitu ya dan juga karakteristik yang unik yang itu bersifat konsisten
dan ada pada setiap individu yang bisa tercermin melalui perilaku. Nah, jadi kepribadian ini seringkali digunakan gitu ya secara bersama-sama dengan kata sifat mungkin, atau mungkin karakteristik, atau mungkin watak dan sebagainya gitu. Walaupun sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda begitu ya, tapi penggunaannya seringkali digunakan secara bersama-sama. Nah, karakteristik atau sifat kepribadian itu menurut Schools itu adalah unik, berbeda tiap individu, kemudian karakteristik ini cenderung konsisten, cenderung tetap, dapat diprediksi namun tidak rigid, tidak kaku gitu ya, dan bukan tidak bisa diubah. Benar bahwa dia cenderung tetap, cenderung konsisten, tetapi bukan berarti tidak bisa berubah gitu ya. Mungkin teman-teman sering sekali mendengar, oh udah wataknya memang susah gitu. Ya, kata-kata itu benar, tetapi juga tidak benar 100%. Artinya orang itu bisa gitu ya, atau kepribadian itu sebenarnya ada kemungkinan berubah gitu ya, seperti itu. Buktinya adalah ketika orang mungkin di bawah pengaruh obat-obatan, mungkin dia mengalami sesuatu di otaknya gitu ya, kemudian merubah struktur hormon-hormon gitu ya yang ada, bisa jadi kepribadiannya berubah. Atau mungkin ketika mengalami sesuatu peristiwa yang sangat apa ya, menyedihkan gitu ya, mengalami peristiwa yang sangat traumatis dalam kehidupannya gitu ya, itu bisa jadi membuat gitu ya seseorang itu memiliki kepribadian yang berubah, atau justru malah menampilkan beberapa kepribadian gitu ya dalam satu individu. Mungkin teman-teman pernah mendengar, pernah melihat film, cerita gitu ya, membaca novel dan sebagainya yang di situ menceritakan tentang seseorang yang hidup dengan banyak kepribadian. Nah, itu apa namanya, berdasarkan kasus nyata ya, memang ada orang yang hidup gitu ya dengan beberapa kepribadian. Nah, kemudian definisi kepribadian, kita masih berbicara tentang definisi kepribadian, aspek-aspek karakter individu ya dari luar ditunjukkan oleh individu tersebut dan dapat diamati oleh orang lain, begitu ya definisi kepribadian. Dan ciri-ciri khas individu yang cenderung bersifat tetap dan bisa saja tersembunyi. Jadi sebenarnya apa yang diperlihatkan atau ditampilkan seorang individu itu belum tentu mewakili keseluruhan dirinya, gitu ya. Mungkin hanya sebagian, mungkin hanya separuh, atau mungkin bahkan tidak sama sekali, gitu ya. Apa yang ditampilkan itu bisa jadi benar-benar berbeda sebenarnya dengan keseluruhan dari individu tersebut gitu ya. Tetapi yang bisa dinilai atau dipersepsi orang lain ya hanya yang tampak begitu ya. Nah, mungkin ada orang yang suka menilai temannya oh kamu tuh orangnya seperti ini ya. Terus tapi sebenarnya di dalam hati orang tersebut gitu ya, aku nggak seperti itu kok begitu. Tapi yang bisa dinilai atau dipersepsi orang ya apa yang diperlihatkan sehari-hari begitu kan, apa yang diperlihatkan oleh orang tersebut, ditunjukkan oleh orang tersebut sehari-hari begitu. Walaupun itu tidak representatif atau tidak mewakili keseluruhannya. Kemudian apa perbedaan kepribadian, sifat dan karakter? Kalau sifat atau ciri gitu ya, itu adalah sesuatu yang spesifik dari individu yang memberikan perbedaan pada perilaku tiap-tiap individu, cenderung konsisten dan stabil dalam situasi apapun. Oke, kemudian karakter, kualitas diri yang unik dari tiap-tiap individu, termasuk di dalamnya atribut-atribut berupa watak atau tabiat, perawakan, kecerdasan, dan sebagainya. Jadi di dalam kepribadian gitu ya, itu terdapat ciri-ciri gitu ya, ada ciri-ciri khusus. Jadi kepribadian itu lebih kompleks lagi dari sekedar ciri-ciri khusus gitu ya, lebih kompleks lagi dari karakter gitu. Jadi kalau dibuat tingkatan itu yang terkecil adalah trait, kemudian karakter, kemudian kepribadian begitu ya. Selanjutnya mungkin teman-teman pernah mendengar gitu ya tipe kepribadian gitu ya. Ini adalah tipe kepribadian umum yang mungkin sering kita dapatkan gitu ya di berbagai literatur gitu ya. Ada 4 temperamen manusia menurut
apa ya, ini merupakan oldest personality type system menurut Greco-Arabic Medicine. Jadi teman-teman mungkin pernah mendengar, oh kamu tipe sanguin nih, kamu tipe flekmatis, ada orang yang tipe kolerik dan juga ada yang tipenya melankolis. Ini eh, apa ya, sistematisasi kepribadian tertua gitu ya, yang dilihat berdasarkan darah kalau nggak salah ya, berdasarkan jenis darah gitu ya. Apakah ini tepat? Bisa iya, bisa tidak begitu ya, karena kita harus memahami dulu bahwa tidak ada kesepakatan apa ya, atau single definisi gitu ya, definisi tunggal dari apa itu kepribadian. Orang sanguis itu dicirikan sebagai seseorang yang suka berpetualang, kemudian suka mengambil resiko gitu ya, orang yang aktif, kreatif, tapi juga mudah bosan. Kalau orang flekmatis itu dia people person gitu ya, suka harmoni dan kedamaian, sukanya dia tidak suka berkonflik gitu ya. Dia suka bersosialisasi dengan orang. Kalau orang kolerik itu adalah orang yang selalu punya apa ya, orientasi tujuan gitu ya. Orangnya biasanya cerdas gitu, analitis, logis gitu ya. Praktis dan tidak suka basa-basi. Melankolis adalah orang yang lebih konservatif gitu ya, tidak terlalu suka berpetualang, orangnya stabil, dia nggak suka sesuatu yang sifatnya mendadak gitu ya. Dia orang yang suka membantu, teliti, akurat, penuh empati begitu ya. Secara umum seperti itu. Kemudian kita juga mengenal ada istilah Big Five personality. Jadi ada 5 jenis personality gitu ya secara umum, yang terbagi menjadi extraversion. Extraversion itu adalah ciri-cirinya adalah yang berkaitan dengan sosial, talkatif, energetik, asertif. Jadi di apa namanya, dideskripsikan dalam sebuah kontinum begitu ya. Oh, ada orang ini, ciri ekstrovert itu adalah orang yang sosial, talkatif, energetik, asertif. Kalau dia berada di garis yang kanan berarti dia sangat extraversion. Kalau di garis yang kiri berarti dia less extraversion, berarti dia kebalikannya gitu ya, tidak asertif atau kurang asertif, kurang energetik, dia pendiam gitu ya, tidak terlalu suka kehidupan sosial dan sebagainya. Sedangkan yang paling kanan berarti dia orangnya sangat sociable, sangat energik, sangat asertif begitu ya. Kemudian yang kedua adalah agreeableness gitu ya. Ini berkaitan dengan ciri-ciri empati, kehangatan, kemudian generosity gitu ya. Sama juga ada orang yang mungkin sangat agreeableness, ada yang tidak, atau ada yang kurang, ada yang tidak. Berarti kalau yang sangat agreeableness berarti dia punya empati yang tinggi. Sebaliknya kalau dia kurang agreeableness, dia empatinya kurang. Selanjutnya ada conscientiousness, itu kesadaran ya, dari kata conscious, adalah orang yang organized, responsible, self-discipline, dan juga suka mematuhi atau mengikuti aturan atau norma gitu ya. Jadi kalau orang yang sangat organized berarti dia sangat penuh kesadaran. Sebaliknya orang yang mungkin lebih berantakan, nggak organized, berarti mungkin dia apa namanya, punya kekurangan di dalam apa ya, conscious-nya gitu ya, seperti itu. Kemudian orang yang suka mungkin break the rule, break the norm, itu dia juga orang yang kurang conscious gitu ya, kurang conscious gitu, seperti itu. Kategori berikutnya adalah neuroticism. Ini dikaitkan dengan ciri-ciri apa ya, negatif affect atau negatif emosi, seperti ketakutan, kesedihan, kecemasan, merasa insecure gitu ya. Jadi orang yang mungkin insecure-nya tinggi berarti adalah dia orang yang sangat neurotik. Orang yang insecure-nya rendah berarti dia tidak apa ya, karakter neurotiknya itu rendah gitu ya. Orang yang tidak gampang sedih, tidak gampang takut, tidak gampang cemas berarti dia sifat neurotiknya rendah gitu ya. Sebaliknya orang yang dikit-dikit sedih gitu ya, dikit-dikit nangis mungkin ya, apa-apa takut, itu dia memiliki kecenderungan neurotik yang lebih tinggi gitu. Yang terakhir adalah kategori openness. Openness ini adalah dikaitkan dengan ciri-ciri apa ya, karakter yang imajinatif gitu ya, apa namanya, berwawasan luas,
cerdas gitu ya, dan juga peka gitu ya, sensitif terhadap hal-hal yang artistik, jadi kreatif gitu ya. Orang yang imajinasinya tinggi berarti dia openness-nya tinggi. Sebaliknya orang yang tidak terlalu imajinatif dia openness-nya rendah gitu. Dan yang terakhir, tipe kepribadian umum yang mungkin teman-teman pernah mendengar adalah introvert, ekstrovert, dan juga yang diantaranya juga introvert biasanya dicirikan sebagai orang yang tertutup gitu ya. Kalau ekstrovert orangnya terbuka, rame, suka berteman gitu ya. Atau ada yang di tengah-tengahnya yaitu ekstrovert yang nggak terlalu introvert tapi juga nggak yang ekstrovert banget gitu, seperti itu. Nah, ini mungkin teman-teman sudah terbiasa gitu ya mendengar ini. Ada yang suka mengisi kuis-kuis gitu di sering kan mungkin di Twitter atau mungkin di berbagai website itu ada kan yang menyediakan kuis-kuis gambar pertama yang Anda lihat menunjukkan kepribadian Anda gitu ya, atau apalagi Anda orang yang seperti apa dari cara tidur Anda, misalkan seperti itu. Anda orang yang seperti apa dari warna kesukaan Anda. Ada yang suka seperti itu? Ikut kuis-kuis seperti itu? Atau mengisi kuis-kuis seperti itu? Adakah yang suka? Iya, Bu. Sebenarnya isi Kadang-kadang mencoba MBTI itu karena penasaran, ya, Bu. Oke, ya. Kata Rizka benar, untuk sekedar iseng-iseng gitu ya. Ya, jangan terlalu dipercaya gitu ya. Kalau untuk sekedar iseng-iseng tidak apa-apa. Tapi jangan kemudian menjadikan itu sebagai self judgment, itu berbahaya. Jadi fenomena yang sekarang gitu ya banyak dilakukan adalah melakukan self judging, self judgment atau mungkin self diagnose istilahnya. Mungkin teman-teman sering mendengar. Jangan. Menentukan kepribadian itu tidak semudah itu. Tidak semudah hanya memilih gambar A, B atau C. Tidak gitu ya. Apa bahaya dari self diagnosis atau self judgment menurut teman-teman? Kira-kira ada yang mau berpendapat? Kira-kira kenapa kita tidak boleh gitu ya buru-buru melakukan self judgment atau self diagnosis gitu? Izin jawab Bu Zida. Oke, ini sebentar. Tunggu, saya tak mengamati satu-satu layar saya. Oke, dari Lazuardi dulu, kemudian siapa lagi tadi? Izin menjawab Bu Zida. Ya, silakan Lazuardi. Menurut saya kalau masalah diagnose, masalah psikologis itu satu berbahaya karena bahkan saya kan ada pengalaman ke psikiatris seperti itu Bu Zida. Jadi untuk analisis psikis itu profesional pun satu orang pun kadang nggak bisa tepat seperti itu. Jadi harus ada berbagai macam sudut pandang dari berbagai, misalnya 2 atau 3 sudut pandang profesional buat menentukan kalau ini tuh sebenarnya personality gimana atau keadaan psikisnya itu gimana. Jadi kalau apalagi yang seperti kita yang nggak zero experience in kayak psikologi gitu-gitu Bu Zida. Mungkin pendapat saya seperti itu. Ya. Terima kasih Lazuardi, karena Lazuardi punya pengalaman gitu ya, mungkin mengunjungi psikiater atau mungkin psikolog gitu ya, jadi bisa memahami bahwa mendefinisikan kepribadian atau melakukan diagnosis terhadap kepribadian. Kalau diagnosis kita berbicara tentang ketidaknormalan gitu ya di dalam tubuh, itu berbahaya. Ada lagi yang punya pendapat kenapa sih jangan suka melakukan self diagnose? Saya mungkin sedikit menambahkan aja. Berpendapat, Ibu. Ada Iswan, ada Cynthia. Oke, silakan Iswan dulu. Yang tadi aja dulu, Bu. Oh, Rizka ya. Rizka, silakan Rizka. Gimana, Riz?
Kalau menurut saya kenapa self-diagnose itu berbahaya, karena yang pertama, kita akan melakukan diagnosis yang salah gitu. Ketika diagnosis yang dilakukan salah, maka penanganannya pun salah gitu. Jadi, entah penanganan atau, solusi yang preventifnya jadi salah gitu. Jadi ya tidak ada, gunanya gitu. Mending ya kalau misalkan bisa, cek to profesional, seperti ke psikolog, ya itu lebih baik gitu. Karena ya sekali lagi karena itu berbahaya gitu. Makanya karena kan kalau diagnosis itu kan butuh analisis yang mendalam ya dari profesional dan lain-lain. Jadi bagi kita orang awam seperti yang Lazuarti bilang ya kayak gitu Bu. Mungkin dari saya sekian. Ya, terima kasih. Ya, karena diagnosis itu kita tahu kalau dalam dunia medis itu berarti nanti berkaitan dengan penanganannya kan, berkaitan dengan treatment dan prognosisnya. Ketika diagnosisnya tidak tepat, berbahaya gitu kan. Ketika kemudian diberikan treatment atau pengobatan tentunya juga akan tidak tepat, malah bikin orang harusnya dia adalah pusing karena kurang makan, tapi didiagnosis pusing karena hipertensi gitu ya, terus dikasih obat penurun hipertensi. Nah, padahal sebenarnya dia cenderung tekanan darahnya rendah gitu ya, kan malah berbahaya, malah tambah lemes gitu ya, itu bisa berbahaya. Terima kasih. Selanjutnya tadi ada siapa lagi ya? Nggak kelihatan di sini. Cynthia, iya kah? Ya, ada siapa tadi? Silakan. Cynthia. Ya, oke. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya sependapat dengan Rizka. Mungkin jika kita melakukan diagnosis sendiri tanpa adanya dasar atau pondasi pemahaman atau teori tentang hal-hal yang benar akan menimbulkan hasil yang salah dan penanganan yang salah. Dan mungkin apabila orang merasa mendiagnosi dirinya sendiri lalu dia mengumbar-umbar ke sosmed, itu akan menjadikan orang-orang lain akan salah pemahaman juga, dan itu akan menebarkan pemahaman yang salah, miskomunikasi pada orang-orang yang menonton atau membaca, dan itu akan menyebarkan hoax gitu Bu. Itu mungkin dari pendapat saya. Ya, terima kasih Cynthia. Mungkin teman-teman juga banyak ya melihat orang malah mengumbar dirinya di medsos gitu ya. Aku ini bipolar gitu ya. Aku ini punya mental disorder gitu ya. Wow, itu bukan sesuatu yang sederhana sebenarnya. Sama kayak ketika aku itu punya penyakit HIV/AIDS misalkan seperti itu. Kita tahu awal-awal ketika mungkin COVID gitu ya, itu bagaimana orang ketika ada yang terkena COVID itu yang lain takut dan sebagainya gitu ya. Jadi tapi sekarang fenomena karena kesadaran orang terhadap mental health itu seringkali malah dimaknai berbeda gitu ya, malah mengekspos istilahnya yang tepat ya, gangguannya gitu ya ke publik gitu, dengan harapan entahlah ada mungkin yang pengen dapat simpati gitu ya, pengen hanya misalkan dapat perhatian aja dan sebagainya, padahal itu tidak sesederhana gitu ya. Menyatakan bahwa dokter pun ketika menyatakan bahwa orang ini sakit itu kan tidak sederhana gitu, seperti itu. Terima kasih Cynthia. Mungkin yang terakhir dari siapa tadi? Iswan ya, silakan. Mungkin udah diwakili sama teman-teman yang lain. Terima kasih. Dava mungkin ya. Dava menyalakan mic. Mau nambahin, kadang kalau misalnya kita cari sesuatu dari internet sendiri, itu malah jadi nimbulin stres dari diri kita sendiri. Misal kita dicari internet terus kita kayak terkena tumor misal, terus padahal kita sebenarnya cuma pusing biasa, mah tumor kan jadi stres dari diri sendiri gitu Bu. Jadi itu sih tambahan dari saya. Jadi overthinking gitu ya Dava ya. Ya. Oke, teman-teman perlu memahami dulu bahwa di awal mungkin saya pernah menjelaskan ya bahwa sebenarnya ilmu psikologi ini kan awalnya dari atau dekat gitu ya dengan kedokteran gitu ya. Ya terutama waktu itu yang mempelajari masalah mental
Kemudian dia terpisah menjadi disiplin ilmu sendiri. Nah, jadi ketika melakukan treatment atau pendekatan, tentu saja tidak jauh dari pendekatan yang dilakukan di dunia medis gitu. Tadi seperti yang disampaikan Lazuardi. Ketika orang merasa ada sesuatu gitu ya yang tidak nyaman gitu ya dalam kehidupannya gitu ya, entah mungkin gampang kok dikit-dikit nangis, dikit-dikit sedih dan sebagainya, kemudian untuk memutuskan untuk mungkin ke psikolog atau psikiater. Sama sebenarnya dengan apa yang dilakukan dokter gitu ya, melakukan berbagai tes gitu ya, cek dan sebagainya untuk memastikan sebenarnya dia ini kenapa gitu. Nah, awalnya kepribadian itu juga seperti itu gitu ya. Di teori kepribadian ini disusun atau disusun ya bahasanya, dikembangkan gitu ya berdasarkan memang pengalaman mungkin pasien-pasien gitu ya, pengalaman orang-orang yang merasa tidak baik gitu ya dalam hidupnya. Kemudian disusunlah teori kepribadian ini secara sistematis gitu ya. Jadi berdasarkan penyelidikan, berdasarkan penelitian yang cukup panjang gitu. Nah, tujuannya bukan kemudian untuk melakukan judgement gitu ya, melakukan labeling gitu ya terhadap seseorang secara sembarangan, bukan seperti itu, tetapi tentu saja untuk menentukan treatment yang tepat. Oh, ketika ada seseorang dengan kemudian serangkaian tes dan sebagainya dinyatakan bahwa dia bipolar gitu kan. Nah, kemudian dicarikan treatmentnya gitu ya. Jadi tidak kemudian secara asal-asalan. Karena begini, once kita melakukan judging gitu ya, itu berbahaya gitu ya. Itu ya kalau benar, kalau salah itu kan akan malah menjerumuskan. Ada istilah dalam psikologi itu self-fulfilling prophecy. Jadi kita itu akan menjadi yang kita pikirkan gitu ya. Ketika kita melakukan judgment terhadap diri sendiri, oh aku tuh memang orangnya mut-mutan gitu. Aku tuh oh aku habis ngisi kuis nih, kayaknya aku ada kecenderungan bipolar deh gitu. Nah, ketika kita secara langsung melakukan diagnosis seperti itu terhadap diri kita, ya secara bawah sadar semua perilaku kita akan mengarah ke situ gitu ya. Jadi hati-hati, yang sebenarnya kita sebenarnya normal-normal aja, tidak ada masalah. Tadi kalau menurut Dava kayak orang yang sering pusing gitu kan, terus baca-baca gitu, oh kayaknya ini tumor gitu ya, malah berbahaya gitu kan, malah akhirnya nggak mau makan, stres dan sebagainya. Padahal psikis dan fisik itu saling berhubungan gitu ya. Anda stres, kemudian Anda gampang sedih gitu ya, Anda itu akan sangat mempengaruhi fisik Anda. Stres, jadi nggak doyan makan, nggak mau makan gitu kan, itu akan sangat mempengaruhi fisik Anda. Nah, jadi seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman, jangan suka melakukan self judging dan juga jangan juga suka melakukan judgment atau labeling kepada orang lain juga. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga kepada orang lain gitu ya. Jangan buru-buru gitu, karena labeling itu berbahaya kalau tidak digunakan secara tepat. Nah, itu kalau di dalam ilmu psikologi, bahkan seorang ahli pun gitu ya, itu tidak semudah itu memberikan judgment, memberikan judging, memberikan diagnosis terhadap seseorang, karena itu berbahaya. Intinya seperti itu ya. Lanjut tentang teori-teori kepribadian, itu ada banyak pendekatan. Kalau Schultz mencatat ada 9 gitu ya pendekatan. Beberapa pendekatan itu adalah yang pertama psikodinamika. Mungkin teman-teman sering mendengar ya tentang psikoanalisis, juga neopsikoanalisis. Kalau orang yang sering sekali identik atau teman-teman dengar gitu ya ketika mendengar psikologi adalah Sigmund Freud gitu ya, yang sangat terkenal dengan teorinya psikoanalisa. Kemudian ada Adler, ini beberapa tokohnya saja hanya untuk pengetahuan aja. Kemudian ada pendekatan humanistik. Kalau pendekatan psikodinamika, psikoanalisis itu kan fokus pada peristiwa masa lalu. Oh, dulu dia masa kecilnya seperti apa,
dulu bagaimana dia dibesarkan gitu kan, dulu bagaimana dia melalui tahap-tahap atau fase-fase mulai dari oral, anal, falik dan sebagainya. Mungkin teman-teman pernah mendengar gitu ya. Ada kalau menurut teori psikoanalisa, orang yang dulunya atau bayi yang dulunya tidak melalui masa oral stage dengan baik, masa oral stage itu adalah masa ketika bayi mendapatkan kepuasan dari ASI gitu ya, menyusu ibunya gitu ya, di usia sampai 2 tahun. Ketika masa itu terlewatkan, maka dia akan mengganggu atau mempengaruhi masa selanjutnya. Nah, di dalam teori psikoanalisis itu dikenal gitu ya, orang yang tidak melalui fase oral dengan baik bisa jadi besarnya kemungkinan untuk menjadi perokok lebih besar. Kemudian kemungkinan untuk menjadi agresif secara verbal itu juga lebih besar. Itu karena ada kekurangan atau ketidaklengkapan di masa kecilnya. Ini adalah perspektif dari teori psikoanalisa. Jadi sesuatu yang berbicara tentang masa lalu, trauma dan sebagainya itu pendekatannya psikoanalisis. Tapi ada juga yang melakukan pendekatan lebih humanistik. Nah, humanistik ini lebih ke depan, bahwa individu ini yang menentukan adalah dirinya sendiri. Kalau tadi psikoanalisis kan pendekatannya lebih kepada ya sudah, kita tidak bisa merubah masa lalu gitu ya. Kita menjadi kita sekarang ya karena masa lalu kita gitu kan, kalau pendekatan psikoanalisa. Kalau pendekatan humanistik berbeda. Ya kita sendiri yang bisa menentukan hidup kita gitu ya. Jadi lebih berbicara tentang masa depan, motivasi gitu ya. Makanya tokohnya ada Maslow yang terkenal dengan teori motivasinya gitu ya. Kemudian harapan seperti itu, kemudian keinginan dan sebagainya. Ini adalah terminologi dari pendekatan humanistik. Kemudian ada juga pendekatan perilaku behavioristik. Ya, ini lebih kepada ya sudah apa yang terjadi saat ini gitu ya. Tadi masa lalu, kemudian yang humanistik, kemudian masa depan, yang behavioristik ya udah saat ini. Itu berkaitan dengan perilaku yang ada dan sekarang. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah reward dan punishment. Nah, itu adalah teori-teori belajar ya. Kemudian atau sosial kognitif teori gitu ya, nama-nama seperti Skinner, seperti Bandura, itu seperti itu. Dan juga ada pendekatan kognitif, ini lebih kepada bagaimana sih kemampuan kognisi seseorang itu berkembang dari waktu ke waktu. Oh, ada fase 0 sampai 6 tahun, ada fase 6 sampai 12 tahun, 12 sampai 18 tahun, kemudian masuk fase dewasa itu ada perubahan di dalam kapasitas berpikirnya. Itu pendekatan yang lebih kognitif. Nah, seperti itu. Ada beberapa pendekatan lain gitu ya. Tapi kita tidak akan masuk dalam ke situ ya. Biarkanlah orang-orang yang kuliah psikologi yang belajar itu. Kemudian teori-teori kepribadian secara umum itu berbeda asumsi mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah freedom versus determinism. Apakah kita punya apakah kita punya kebebasan gitu ya untuk menentukan nasib kita sendiri atau tidak, atau kita sudah ada mungkin bahasa ininya takdir gitu ya, itu sudah ditentukan gitu ya, entah dari mana gitu ya. Yang kedua adalah apakah asumsi diri kita sekarang itu karena heredity, karena gen yang kita dapat, karena gen yang kita dapat dari orang tua kita, dari ancestor kita, atau apakah lebih karena pengaruh lingkungan yang membentuk diri kita. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah uniqueness dan universality. Apakah benar-benar unik, berbeda antara satu individu dengan individu lain, atau apakah sebenarnya ada kesamaan, kemiripan gitu ya, ada sesuatu yang sifatnya lebih universal. Kemudian yang keempat adalah apakah aktif versus reaktif, apakah diri kita ini secara aktif gitu ya, mencari gitu ya, melakukan sesuatu, atau reaktif aja ya sudah, ada stimulus apa kita merespon apa gitu ya. Dan yang terakhir adalah optimis versus pesimis, lebih kepada pandangan ke depan atau lebih kepada ya sudahlah diterima aja apa yang ada. Jadi ini kira-kira teori-teori kepribadian tersebut berbeda
asumsi mengenai beberapa hal ini. Apakah manusia itu sebenarnya punya free willing nggak sih, free will nggak sih atau enggak gitu ya. Kita itu bebas, apakah benar kita itu bebas gitu ya. Apakah benar kita itu bisa sepenuhnya jadi diri kita sendiri atau nggak bisa, ya. Seperti itu. Kemudian apa sih gunanya gitu ya teori personality, nanti kita lebih masuk ke dalam aplikasinya di pariwisata gitu ya. Ada setidaknya 50 gitu ya, mungkin lebih karena ini Alport melakukan penelitian di tahun 37, mestinya sekarang lebih. Definisi kepribadian dan studi tentang kepribadian sampai saat ini masih terus berkembang. Jadi wajar kalau kita tidak bisa menemukan satu definisi tunggal gitu ya dari kepribadian. Tadi juga disampaikan para ahli pun ketika menentukan itu juga bisa jadi berbeda-beda antara satu ahli dengan ahli yang lainnya. Secara umum kita dapat mengenali kemiripan gitu ya dari semua orang. Namun teori-teori kepribadian juga menekankan pada uniqueness tadi atau individual karakteristik sesuai dengan cara kerja atau sudut pandang dari pendekatan psikologi ya, bahwa individual differences gitu ya, bahwa setiap orang itu berbeda, unik seperti itu. Kemudian kompleksitas dan definisi kepribadian yang beragam tidak dilihat dalam perspektif benar salah. Jadi bukan benar salah. Oh, yang benar itu orang yang introvert gitu. Atau yang benar itu adalah orang yang ekstrovert. Tidak seperti itu gitu ya. Ya yang bagus itu orang yang sanguis, yang melankolis itu jelek. Enggak, tidak seperti itu. Bukan benar salah, bukan baik dan benar gitu ya. Namun konsep kepribadian sama halnya dengan konsep kecerdasan itu tetap digunakan dalam berbagai wacana dengan berbagai pendekatan untuk memahami dan melakukan prediksi terhadap perilaku, termasuk salah satunya perilaku wisatawan. Jadi berbagai penelitian tentang wisatawan, perilaku wisatawan itu bisa dilihat dengan menggunakan pendekatan psikologi. Intinya seperti itu. Kemudian ini mungkin contoh saja, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mengambil tes-tes kepribadian gitu ya. Intinya apa sih yang dilakukan oleh mungkin psikolog atau psikiater itu, mereka melakukan profiling lah ya, melakukan profiling gitu. Ini di sini juga tidak melakukan diagnosis, oh kamu tuh orangnya seperti ini, tidak seperti itu, tapi lebih kepada profiling. Oh, nilai atau tingkat kehangatanmu itu sampai sejauh apa, kecerdasanmu, stabilitas emosionalmu dan sebagainya. Ini berguna untuk itu tadi. Misalkan kalau pasien ya menentukan treatment yang tepat, atau kalau untuk melamar pekerjaan gitu ya, itu untuk mencari orang yang tepat gitu ya. Misalkan seorang manajer yang dibutuhkan adalah kemampuan leadership-nya atau kemampuan komunikasinya dan sebagainya. Nah, dari profil ini kan bisa dilihat, orangnya dia ternyata stabil gitu ya. Mungkin ini cocok nih. Oh, dia inisiatifnya tinggi. Ini cocok nih untuk menjadi manajer daripada mungkin orang yang nggak punya tingkat inisiatifnya rendah. Oh, sepertinya ini lebih cocok jadi employee. Nah, seperti itu kira-kira kegunaannya. Jadi bukan untuk itu tadi ya, bukan untuk kemudian melakukan self judging atau menjudge orang lain, tetapi lebih kepada apa sih perlunya gitu ya, apakah untuk medis atau untuk mungkin HRD di sebuah perusahaan ketika mau memilih karyawan gitu ya dan sebagainya. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk pada bagaimana sih pengaplikasian teori-teori kepribadian tersebut di dalam pariwisata, teman-teman. Silahkan, adakah yang mau bertanya atau berkomentar? Belum? Oke. Belum ya? Oke. Kemudian di dalam pariwisata mulai banyak gitu ya yang menerapkan teori kepribadian untuk memahami perilaku wisatawan. Walaupun sebenarnya jumlahnya juga masih belum banyak sekali gitu, karena itu tadi pertama adalah karena kompleksnya teori-teori kepribadian dan apakah apakah perlu kemudian ya kalau kita sebagai seorang pemilik hotel gitu atau pemilik
restoran atau apalah usaha di bidang pariwisata, kemudian begitu wisatawan datang untuk mengenalinya, oh dites psikologi dulu, ngerjain, kan tidak seperti itu gitu ya, tapi ada sesuatu yang tampak yang bisa kita amati dari perilakunya. Nah, psikografis merupakan pengukuran unsur-unsur kepribadian untuk dapat diterapkan dalam dunia pariwisata. Pada mulanya digunakan untuk menemukan hubungan antara variabel kepribadian dengan perilaku konsumen atau buying behavior. Kepribadian dapat diukur dengan menggunakan berbagai alat tes atau skala pengukuran kepribadian seperti misalnya ada MMPI, ada 16PF, ada GPI dan sebagainya yang masing-masing digunakan sesuai kebutuhannya gitu ya. Di dalam pariwisata penerapan teori kepribadian yang paling terkenal adalah kerja dari Block di tahun 1972 dan kemudian ilmuwan-ilmuwan sesudahnya atau peneliti-peneliti sesudahnya itu berusaha mengembangkan apa yang sudah dirintis oleh Block ini gitu ya. Jadi Block di tahun 1972 itu menerapkan teori kepribadian, melakukan serangkaian tes gitu ya untuk yang diberikan kepada orang-orang waktu itu adalah orang-orang yang punya uang, punya sumber daya, tapi dia nggak mau pergi berlibur, gitu. Dia memutuskan untuk di rumah saja. Itu kenapa, gitu ya? Seperti itu awalnya. Menerapkan teori kepribadian untuk melihat perilaku wisatawan yang dibagi menjadi dua model. Seperti minggu lalu ya, kita belajar tentang tipe atau karakteristik wisatawan. Ada allocentrism, ada psychocentrism. Nah, allocentrism ini adalah allo, berasal dari kata allo. Artinya allo adalah orang yang memfokuskan pada pengalaman yang beragam. Jadi ketika itu diterapkan pada wisatawan adalah ciri wisatawan yang lebih memilih tempat-tempat yang eksotis, berlibur ke tempat baru, suka melakukan eksplorasi, dan juga berinteraksi dengan penduduk lokal. Nah, sebaliknya ada tipe psikosentrism. Psikosentrism itu adalah tipe yang lebih fokus pada small problem. Dia nggak mau repot. Dia nggak suka ribet gitu ya. Jadi ya sudah dia nggak pengen punya masalah yang besar gitu ya. Nah, tipe wisatawan ini adalah tipe wisatawan yang suka mengunjungi tempat-tempat yang sudah dikenal, memilih paket wisata gitu ya, sudah ada itinerary yang jelas, liburan yang terencana dan sebagainya. Jadi berbeda antara dua tipe kepribadian ini ketika diterapkan pada wisatawan. Artinya ini tipe kepribadian wisatawan menurut Block seperti ini. Kemudian selanjutnya Block menambahkan asumsi tentang dimensi energi wisatawan yang dibagi menjadi wisatawan dengan energi tinggi dan juga dengan energi rendah. Wisatawan dengan energi tinggi itu adalah wisatawan yang lebih menyukai wisata dengan banyak aktivitas gitu ya. Sedangkan wisatawan dengan energi rendah lebih suka bersantai dan tidak terlalu banyak aktivitas. Ya udah, pergi ke pantai, berjemur, sudah begitu saja. Atau mungkin menikmati resort dengan santai melihat matahari terbenam misalkan seperti itu atau matahari terbit sudah. Tapi wisata yang energi tinggi dia mungkin lebih menyukai aktivitas yang banyak gitu ya, seperti itu. Kemudian dilanjutkan oleh Williams dan kawan-kawan menguji gitu ya tipe allosentrik dan psikosentrik dan menemukan bahwa tipe kepribadian tersebut dapat digunakan untuk memprediksi pilihan destinasi. Dari sini jelas ya. Selanjutnya ini ada di artikel yang teman-teman baca tadi, ini model personality description dari psikosentrik dan juga allosentrik dan juga introvert dan ekstrovert. Kalau orang yang psikosentrik ini ada kontinum ya di sini, artinya mungkin ada banyak orang yang tidak benar-benar psikosentrik, juga tidak benar-benar allosentrik, tapi ada di tengah-tengahnya gitu. Makanya ini ada garis di sini. Psikosentrik itu biasanya akan memilih tour package, kemudian booking lebih dahulu, dia nggak aktif gitu ya, dia hanya menikmati aktivitas-aktivitas yang common seperti mungkin itu tadi berjemur di pinggir pantai gitu ya, kemudian lebih memilih untuk menyetir ini ya, mengemudikan mobil daripada mungkin terbang naik pesawat kemana-mana. Kemudian lebih memilih
destinasi-destinasi yang familiar gitu ya, dan juga mungkin lebih suka berinteraksi dengan wisatawan yang sama dari background cultural yang sama. Sebaliknya yang alosentris dia lebih petualang gitu ya, mungkin suka berlibur sendiri, mungkin backpacker gitu ya, cari experience baru. Kemudian mungkin pergi ke tempat-tempat yang belum banyak dieksplor gitu ya, seperti itu. Suka mengenal budaya orang lain gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian juga ada tipe wisatawan introvert gitu ya. Itu yang dia lebih ke tenang, hati-hati, banyak pertimbangan gitu ya. Mungkin kalau teman-teman punya punya usaha biro travel wisata gitu ya, mungkin ada customer yang ketika ditawarkan berbagai tour package itu lama banget memutuskannya, hati-hati, tanya detail dan sebagainya tentang harga dan sebagainya. Mungkin dia tipe kepribadian yang introvert. Sebaliknya yang extrovert itu ya sudah, tawarkan aja misalkan sesuatu yang baru, berbeda, penuh pengalaman. Nah, seperti itu kira-kira. Selanjutnya di dalam sebuah indikator gitu ya, dan bagaimana sih interdependennya dari personality type ini, ada explorer, ada adventurer, ada guided, ada groupie. Ini yang alosentris itu bergerak pada dua ini ya, explorer dan juga adventurer. Yang psikosentris itu yang mungkin lebih suka pakai tour guide dan juga dalam kelompok gitu ya. Di garis yang horizontal ini ada introvert dan juga ada extrovert. Ini kontinumnya seperti itu, diagramnya lah. Nah, ini penjelasan detailnya dari tipe explorer, adventurer, guided dan juga groupie gitu ya. Kemudian nanti teman-teman silakan baca sendiri. Kemudian teori kepribadian dalam pariwisata, ada beberapa manfaat psikografis gitu ya menurut blog. Yang pertama untuk pengembangan destinasi wisata. Misalkan mau mengembangkan resort atau hotel baru, kemudian untuk mengetahui segmen yang dilayani, kemudian pelayanan dan amenitas seperti apa yang mesti disediakan untuk pengunjung, itu manfaat dari psikografis. Yang kedua adalah memfokuskan posisi suatu produk gitu ya, berkaitan dengan memposisikan produk-produk wisata sesuai dengan pasar dan segmennya. Kemudian juga menentukan layanan utama dan juga layanan tambahan. Nah, jadi ada yang namanya layanan utama. Oke, hotel itu layanan utamanya room and breakfast misalkan seperti itu. Tapi kemudian dilihat juga tamunya itu seperti apa, bisa ditawarkan layanan-layanan tambahan seperti mungkin ada spa, ada massage, ada apa lagi ya kalau di hotel layanan tambahannya. Banyak ya, mungkin kalau tamunya adalah laki dan perempuan gitu ya, yang kelihatan berpasangan atau mungkin entah pengantin baru dan sebagainya gitu ya, itu menawarkan layanan candlelight dinner berdua misalkan seperti itu kan layanan tambahan gitu. Itu dengan mengetahui itu tadi bisa didapatkan dari mengetahui psikografisnya. Kemudian juga manfaat yang selanjutnya adalah iklan dan promosi. Memfokuskan pesan pada kelompok wisatawan secara tepat. Kita tahu iklan dan promosi itu mahal sekali gitu ya. Jadi jangan buang-buang sumber daya, uang untuk membuat iklan yang tidak tepat sasaran gitu ya. Udah mahal bikin iklannya tapi tidak meningkatkan penjualan. Itu kan yang dihindari oleh para pelaku bisnis pariwisata gitu ya. Tapi dengan mengetahui mempelajari teori-teori kepribadian itu harapannya bisa melakukan sasaran yang tepat. Oh ya, iklanku memang untuk orang seperti ini, jadi dipastikan akan mendapatkan orang yang atau calon wisatawan yang sesuai. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah packaging, yaitu tidak hanya membuat dan menawarkan produk, tapi juga mengemasnya secara tepat. Jadi perlu ada packaging yang tepat gitu ya, agar memberikan tentu saja persepsi atau penilaian yang baik gitu ya dari wisatawan. Dan yang terakhir untuk master planning, mengembangkan master plan yang dapat menjaga keindahan dan daya tarik destinasi dan di saat yang sama juga dapat memenuhi kebutuhan traveler. Banyak sekali studi-studi yang menghubungkan
menghubungkan tentang apa ya, antara teori kepribadian dengan perilaku pro environmentalis gitu ya. Misalkan salah satunya ada di artikel itu tadi, penelitian yang menghubungkan kepribadian dengan apa ya, kemauan untuk apa namanya, menjaga gitu ya destinasi gitu ya. Jadi ada penelitian tentang tipe kepribadian dengan kemauan wisatawan itu mengeluarkan uang lebih untuk konservasi. Nah, itu ada. Jadi itu gunanya atau aplikasi teori-teori kepribadian dalam kajian pariwisata. Selanjutnya adalah dimensi kepribadian menurut kepribadian wisatawan menurut Block. Ini pengembangan dari yang awal tadi ya. Itu ada 8, silahkan nanti teman-teman baca sendiri. Ada venturesomeness, itu berkaitan dengan keberanian berpetualang. Kemudian ada pleasure seeking, ada impulsivity. Impulsivity itu apa sih? Perilaku impulsif itu adalah perilaku yang maunya segera, cepat ya, dikit-dikit reaktif, itu impulsif ya. Kalau teman-teman pernah dengar, kamu orangnya impulsif banget sih, itu dia selalu biasanya buru-buru gitu ya, maunya cepat, maunya segera, maunya saat itu. Nah, ada tipe wisatawan yang seperti itu gitu ya, yang mereka itu adalah live for the moment gitu ya. Biasanya begitu melihat iklan atau melihat Instagram, melihat Kapadocia gitu ya, diiklankan, ayo aku pengen ke sana gitu ya, tanpa berpikir panjang gitu ya. Itu ada tipe-tipe yang seperti itu. Nah, biasanya mereka juga high spender gitu ya, tidak banyak membuat rencana juga. Kemudian juga ada berkaitan dengan dimensi self confident. Ini berkaitan dengan ada wisatawan yang berani atau pengen melakukan hal-hal yang unik dan berbeda, ada yang enggak gitu ya. Udah ke tempat-tempat yang udah dikenal aja gitu ya. Ada yang tipe planfulness banget, menyiapkan segala rencana liburannya, ada yang tidak. Ada yang tipenya maskulin gitu ya, itu berkaitan dengan orang-orang yang suka melakukan aktivitas outdoor seperti memancing, camping, mungkin rafting, berburu gitu ya. Memilih travel by car biasanya ini selalu diidentikan dengan aktivitas bapak-bapak atau laki-laki gitu ya. Ada kelompok laki-laki gitu ya, mau liburan bareng. Nah, itu kira-kira tentunya ya itu sebagai pengusaha atau apa ya, pemilik atau pelaku pariwisata akan berbeda kan yang ditawarkan ketika melihat kelompok wisatawan laki-laki dengan mungkin satunya kelompok wisatawan perempuan gitu ya. Kira-kira kalau perempuan di situ misalkan di paket wisata harus apa yang ada, yang tidak boleh tidak ada dalam itinerary kira-kira kalau perempuan, kelompok wisatawan perempuan. Ada yang punya ide? Mungkin berbelanja, Bu. Berbelanja, shopping gitu ya, elemen shopping di dalam itinerary. Kalau kelompok wisatawannya perempuan nggak boleh ketinggalan. Mungkin kalau laki-laki beda lagi, biasanya mungkin apa aktivitas motoran mungkin, sepeda mungkin dan sebagainya gitu ya. Jadi itu. Kemudian yang dimensi selanjutnya adalah intelektualisme gitu ya. Intelektualisme ini adalah dikaitkan dengan wisatawan yang sukanya melakukan wisata mungkin sejarah, edukasi dan sebagainya ya. Mengunjungi museum, menyukai event budaya, melakukan aktivitas wisata bersejarah gitu ya. Mungkin dia adalah seorang arkeolog, antropologi atau ya ilmuwan dan sebagainya yang karena biasanya untuk mengunjungi tempat-tempat seperti ini bisa jadi tidak terlalu menarik untuk model wisatawan yang mass tourism gitu ya, yang apa namanya mungkin rombongan dengan bis-bis besar dan banyak itu sepertinya dalam itinerary-nya tidak sering gitu ya menuliskan museum gitu ya sebagai satu tempat yang dikunjungi. Biasanya ya hanya tempat-tempat yang sudah populer saja. Yang terakhir adalah dimensi people orientation. Jadi suka berinteraksi dengan orang selama traveling atau tidak gitu. Oke, selanjutnya pengembangan dari teori-teori Block itu Ellis dan Nickerson memperluas tipe kepribadian berdasarkan pada beberapa hal, yaitu pilihan destinasi, travel companion, jadi apakah sendiri, bersama keluarga, bersama teman, dan sebagainya.
interaksi dengan lokal culture, dan juga tingkat partisipasi dalam berbagai aktivitas. Nah, tadi kalau plok kan ada dua tipe ya, alosentris dan psikosentris. Nah, kalau oleh Nickerson dan Ellis dikembangkan tipe alosentris dengan external locus of control akan lebih memilih untuk menikmati wisata urban atau campground yang populer. Apa sih locus of control? Locus of control itu belief system seseorang, belief system individu tentang faktor apa gitu ya yang mempengaruhi atau menjadi penyebab segala sesuatu yang terjadi di dirinya. Orang yang locus of control-nya eksternal itu selalu menganggap bahwa apapun yang terjadi di dirinya itu karena penyebab eksternal. Nilai ujianku jelek nih, oh ini karena soalnya susah, ini karena dosennya nggak suka sama aku, gitu. Itu orang yang locus kontrolnya eksternal. Sebaliknya, orang yang locus kontrolnya internal, ya dia akan memahami segala sesuatu yang terjadi dalam dirinya itu ya karena dia, gitu. Wah, nilai ujianku jelek, iya ya, aku karena nggak belajar ya kemarin gitu. Oh, aku kemarin lupa membaca ini. Jadi seperti itu. Jadi itu ada dalam sistem bagaimana dia melihat gitu ya, melihat penyebab yang terjadi dalam dirinya. Jadi orang yang selalu mungkin menyalahkan orang lain gitu ya. Jadi locus of control-nya itu lebih eksternal daripada internal. Tapi orang yang sering lebih ke memblaming apa-apa dirinya sendiri, itu locus of control-nya lebih internal. Mana yang lebih bagus kira-kira? Teman-teman? Menurut teman-teman? Yang lebih bagus yang mana? Apakah yang memiliki locus kontrol eksternal atau yang internal? Internal, Bu. Internal, Bu. Ada yang punya pendapat lain? Oke. Adakah? Izin berpendapat, Ibu, sebelumnya. Silahkan. Menurut saya nggak dua-duanya kalau secara berlebihan. Karena kalau misalnya terlalu nyalain diri sendiri, jatuhnya nanti mungkin bisa jadi terlalu overthinking, tapi kalau terlalu menyalahkan orang lain, kitanya juga kurang bisa berkaca pada diri sendiri gitu, Bu. Iya, gitu ya. Jadi mana yang paling baik, mana yang paling benar ya kalau dalam pendekatan psikologi ya nggak ada gitu ya. Dua-duanya ya mungkin bisa di apa ya, bisa work gitu ya di satu kasus, tapi it doesn't work di kasus yang lain gitu ya. Tadi seperti yang disebutkan, kalau terlalu internal apa menyalahkan diri sendiri ya mungkin berbahaya juga, itu mempengaruhi mungkin apa namanya self confidence-nya dia nggak gampang inisiatif dan sebagainya, takut untuk maju dan sebagainya. Tapi kalau terlalu yang eksternal banget, apa-apa nyalahin orang lain gitu ya, itu ya tidak baik juga gitu. Berarti kemampuan self refleksinya juga kurang gitu. Jadi seperti itu gitu. Tapi paling tidak kita mungkin paham gitu ya, ketika mungkin dalam individu itu kan selalu berinteraksi ya. Dia bukan makhluk yang bisa hidup sendiri selamanya. Bagaimanapun kita adalah makhluk sosial, tapi kita jadi paham gitu. Oh, bagaimana mungkin teman kita, kenapa dia seperti itu? Ya karena dia memang apa namanya pendekatannya memandang segala suatu hal itu lebih apa ya, lebih eksternal karena dia locus of control-nya eksternal gitu ya. Apakah dia salah? Ya belum tentu juga gitu ya. Karena sekali lagi apa yang ada dalam diri individu itu kan faktornya banyak banget. Tadi kalau ada apa kita berbicara kepribadian gitu ya. Apakah itu gene dari genetiknya ya bisa jadi, apakah itu dari lingkungan yang dulu membentuknya ya bisa jadi. Apakah dia apa namanya, artinya banyak sekali faktor yang kemudian membentuk seorang individu gitu ya. Kalau harapannya kalau kita memahami paling tidak apa ya, mengetahui apa sih yang menyebabkan individu seperti itu, kita lebih bisa apa ya, punya broaden mind gitu ya, tidak kemudian dikit-dikit menyalahkan gitu ya, tidak dikit-dikit melakukan judgement terhadap teman kita sendiri mungkin ya, atau bagaimana di lingkungan pergaulan kita sehari-hari, karena kita lebih paham kenapa sih dia seperti itu, oh ada penyebabnya loh ternyata, misalkan seperti itu. Selanjutnya, terima kasih tadi siapa yang menyampaikan. Jadi
pengembangan lagi dari teori kepribadian, kalau Furnham itu melakukan studi tentang kepribadian yang dihubungkan dengan Protestan work ethic gitu ya. Menghubungkan antara Protestan work ethic dengan aktivitas leisure dan dengan kepribadiannya, menemukan bahwa seseorang yang memiliki etos kerja tinggi itu dia juga secara aktif akan mencari waktu luang. Jadi ada kompensasi antara hard work dengan apa ya, mencari libur gitu ya, mencari waktu untuk beristirahat. Kemudian Specter tahun 82 menemukan variabel kepribadian memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi bekerja. Nah, ini diterapkan kepada pekerja di sektor pariwisata gitu ya. Itu menemukan bahwa kepribadian itu berkontribusi penting terhadap pemilihan seseorang untuk bekerja gitu ya. Ini digunakan untuk misalkan teman-teman punya usaha restoran, kemudian mau mencari waiters gitu ya. Itu butuh orang seperti apa gitu ya. Itu ternyata ada tipe-tipe orang yang apa ya istilahnya. Artinya tidak hanya kemudian motivasinya adalah mencari uang, tetapi itu bisa digunakan untuk memprediksi dia bisa bertahan berapa lama dengan pekerjaan seperti ini gitu ya. Itu dari kepribadiannya gitu ya. Oke, dia sebagai waitress, ada waitress yang bisa bertahan lama gitu ya. Kalau pemilik usaha pariwisata kan pengennya kan dia dapat karyawan bisa loyal gitu ya, bisa lama bergabung dengan organisasi tersebut gitu ya. Karena kalau sering ganti-ganti karyawan, otomatis biaya yang dikeluarkan kan semakin tinggi sebagai pemilik usaha gitu kan. Nah, tetapi ada orang-orang yang memang nggak bertahan, gampang bosen gitu ya, bekerja pindah-pindah dan sebagainya, itu perlu gitu ya dilakukan analisis gitu ya, kenapa seperti itu. Nah, harapannya ketika teman-teman sudah memahami, paling tidak tahu dasar-dasar tentang teori kepribadian, bisa melakukan penelitian itu gitu ya terhadap seseorang gitu. Kemudian kepribadian tidak hanya diterapkan dalam konteks individu, namun juga untuk melihat karakteristik kelompok. Jadi ada karakteristik individu, ada karakteristik kelompok. Dilakukan oleh Thornton, itu meneliti tentang peran atau pengaruh anak-anak dalam perilaku wisatawan saat berlibur, berkaitan dengan aktivitas, kemudian pengeluaran, kemudian pemilihan akomodasi, dan sebagainya. Nah, penelitian juga menemukan bahwa aktivitas berlibur lebih bertumbuh pada kelompok, bukan pada individu. Ketika itu ada sekelompok wisatawan gitu ya. Tapi kalau di dalam kelompok itu ada anak-anak, nah biasanya atau orang tua gitu ya, itu akan merubah gitu ya pola perilaku wisatawan tersebut. Jadi tidak lagi individu tapi menjadi kelompok, karena anak-anak menjadi center biasanya. Tentu saja kalau membawa anak-anak atau membawa orang tua akan memilih fasilitas gitu ya atau akomodasi yang juga mungkin ramah anak, ramah orang tua dan sebagainya. Jadi termasuk aktivitasnya gitu ya. Kalau kelompok keluarga dengan membawa anak-anak, semua aktivitasnya aktivitas outdoor tanpa kita menyediakan aktivitas lain untuk anak-anak, ya tentu saja itu tidak menjadi pilihan gitu ya bagi wisatawan. Oke. Itu kira-kira teman-teman. Yang terakhir ini mungkin bisa teman-teman ini ada diskusi gitu ya, ada 3 hal gitu ya. Kira-kira kalau teman-teman sebagai pemilik usaha pariwisata atau mungkin bekerja di biro perjalanan wisata atau apapun gitu ya, di hotel dan sebagainya, ketika diminta untuk membuat paket wisata atau diminta untuk membuat suatu produk wisata gitu ya, bagaimana gitu ya ketika itu dikaitkan dengan tipe personality, misalkan introvert, extrovert, terus kemudian koleris, sanguin, melankolis dan sebagainya. Itu silakan teman-teman. Siapa tahu pertanyaan ini muncul dalam ujian Meet gitu ya. Tidak harus hari ini. Kemudian jika Anda juga sebagai pelaku di bidang pariwisata, bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk mengakomodir wisatawan dengan tipe kepribadian alosentris maupun psikosentris gitu ya. Dan juga aktivitasnya. Oke. Ada yang mau berpendapat atau bertanya sebelum
mungkin saya akhiri, masih ada waktu 10 menit kira-kira untuk diskusi atau apapun pertanyaan yang terkait dengan kepribadian bisa kita diskusikan, dan juga aplikasinya di kajian pariwisata. Tapi sampai sini apakah teman-teman sudah cukup memahami apa sih hubungannya atau mungkin pentingnya gitu ya, atau mungkin gunanya kita memahami teori kepribadian dengan pariwisata gitu ya. Sampai di sini apakah sudah cukup dipahami? Apa saja Sudah tadi cukup manfaat? paham. Sudah cukup paham ya? Oke. Ya. Tadi ya dilihat dari manfaat psikografis tadi ya, ada untuk master planning, menentukan produk, pengembangan dan sebagainya. Jadi karena pariwisata itu adalah core-nya ya mobilitas manusia gitu ya, yang melakukan kan manusia gitu ya. Nah, tentunya berbagai pendekatan atau kajian atau ilmu gitu ya yang mempelajari tentang manusia itu menjadi penting gitu ya, teman-teman mestinya atau harusnya memiliki bekal itu. Bagaimana sih melihat perilaku wisatawan, tapi tidak dengan kemudian aku mau mengenal wisatawan nih atau calon buyerku nih, itu dengan kemudian disodori gitu ya, pilih gambar yang Anda suka atau apa, tidak seperti itu gitu ya. Tapi kita bisa melihat orang tersebut gitu ya, atau wisatawan tersebut masuk dalam kelompok yang mana berdasarkan apa tadi kira-kira? Berdasarkan apa teman-teman? Representasinya tadi apa? Representasi dari kepribadian tadi bisa dilihat salah satunya dari apa? Ayo dong, dari apa? Ini kalau nggak terjawab berarti saya gagal menjelaskan loh ini. Representasinya tadi bisa dilihat dari apa? Ayo dong, satu aja, masa nggak ada? Saya ini yang gagal kalau nggak ada satupun yang mau atau bisa menjawab. Bagaimana kita mengenali wisatawan atau potensial buyer dan sebagainya? Dari apanya? Yang merepresentasikan kepribadiannya, walaupun tidak secara utuh. Apa ya? Boleh di chat kalau malu. Izin menjawab Bu, mungkin dari perilaku atau tindakan wisatawan tersebut. Iya, sudah lega saya, berarti sudah paham. Ya, tentu saja dari perilaku atau pola perilakunya ya. Jadi tidak hanya perilaku, tetapi pola perilaku. Karena perilaku itu namanya kepribadian itu tercermin dari perilaku yang konsisten gitu ya. Seperti itu. Nah, lega saya sudah. Berarti teman-teman sudah paham. Soalnya tadi kalau nggak ada yang menjawab, saya yang pusing gitu. Ini paham nggak ya gitu. Oke, teman-teman, bagaimana? Adakah pertanyaan? Mungkin saya mau bertanya, Bu. Silakan, Asila. Ya, tadi itu terkait dengan self diagnose itu, saya jadi tertarik kepikiran tentang ini, bukan sekarang lagi lumayan viral nih untuk mencari tahu kepribadian kita berdasarkan MBTI-nya gitu, kepribadian MBTI. Nah, itu biasanya juga kalau misalkan kita melakukan interview seperti masuk ke suatu organisasi atau mencari pekerjaan, itu tuh di sana kita ditanya MBTI-nya apa begitu. Nah, sedangkan kalau untuk kebanyakan orang mengetahui MBTI-nya itu melakukan tes mandiri yang sudah tersedia template-nya begitu. Itu termasuk kalau misalkan sesuai yang tadi disampaikan, kok saya pikir itu termasuk self diagnose, tapi kok banyak dipakai begitu. Kira-kira sebenarnya penerapannya yang tepat itu bagaimana ya, Bu? Asila mungkin bisa menjelaskan dulu MBTI, yang dimaksud MBTI di sini apa, biar semuanya punya pemahaman yang sama.
Halo Asila. Ya, jadi MBTI itu Myers-Briggs Type Indicator, yang mana itu dibagi menjadi 16 personality yang terdiri dari setiap personalitinya itu terdiri dari 4 personality utama, mungkin begitu Bu. Saya agak susah menjelaskannya. Jadi yang pertama itu antara extraversion atau introversion, extrovert atau introvert begitu. Lalu yang kedua ada sensing atau intuition, dan yang ketiga itu ada thinking atau feeling, dan yang keempat itu ada judging atau perceiving. Nah, setiap orang itu nanti memiliki salah satu hal yang dominan di antara dua sifat berlawanannya itu, begitu Bu kira-kira. Ya, terima kasih. Dan itu ada yang mewawancarai langsung menanyakan itu gitu ya, MBTI-mu apa gitu ya? Iya gitu. Bu. Oke. Kalau menurut teman-teman gimana? Anda sebagai seorang calon karyawan yang mau melamar pekerjaan, terus yang mewawancarai MBTI-mu apa gitu, kira-kira bagaimana? Ini pertanyaan. Maaf Bu, Silakan. Setahu saya MBTI yang tersedia di online itu emang nggak terpercaya ya Bu. Kalau misal ditanya oleh interviewer tentang MBTI, kalau misalkan tesnya cuma di online, lebih baik nggak usah dijawab. Jadi kalau misal tes MBTI-nya mau yang terpercaya itu ya biasanya sama orang ahlinya, Ibu, psikolog atau psikiater gitu. Sekian Bu, terima kasih. Terima kasih Intan. Ya, kita dari situ mungkin bisa justru melakukan penilaian bahwa oh ini interviewernya bukan tidak kompeten ya, kurang kompeten gitu ya. Seperti itu gitu. Karena saya tidak bisa membayangkan begitu ada karyawan mau mendapatkan pekerjaan langsung ditanya MBTI-mu apa gitu ya. Ini bisa jadi interviewernya memang tidak kompeten begitu ya, karena kalau itu diselenggarakan oleh organisasi dengan assessment center yang benar gitu ya, pewawancaranya itu biasanya kan wawancara pekerjaan itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang gitu ya. Di HRD itu biasanya ada orang hukum, ada orang psikologi gitu ya, tergantung nanti apa yang mau diketahui. Itu ya dilakukan secara bersama oleh tim, dan kalau memang ahli dan profesional ya bisa terlihat dari memang pertanyaan-pertanyaan juga yang diberikan gitu ya. Seperti itu gitu. Bisa jadi mungkin nggak tahu apakah itu pertanyaan digunakan untuk bukan menjebak ya, artinya lebih ke tujuan utamanya sebenarnya untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat knowledge-nya gitu ya, tapi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tampak konyol dan sebagainya gitu, mungkin bisa saja atau mungkin ada saja, karena strategi wawancara itu kan macam-macam gitu ya. Tapi ada prinsip-prinsip gitu ya dari wawancara yang harus dipenuhi, seperti ya itu tadi, mungkin menghindari hal-hal yang berkaitan dengan SARA seperti itu ya, kemudian langsung menjudge orang dan sebagainya. Saya kurang tahu karena tidak mengupdate, sudah lama sekali tidak mengupdate tentang dan tidak terjun ke model-model wawancara industri gitu ya. Tapi mungkin banyak juga strategi sekarang yang digunakan untuk melihat gitu ya reaksi spontan dari yang interviewinya gitu ya. Kemudian melakukan penilaian dari itu gitu. Seperti itu sih, bisa jadi sih. Saya nggak terlalu paham di situ karena lama nggak update sebagai interviewer di dunia industri. Tapi ya mungkin aja seperti itu Asila. Tapi ya MBTI sepertinya itu tidak umum gitu ya, ditanyakan secara dari awal ditanya seperti itu gitu ya. Nah bedanya self judging dengan mencoba mengenali diri sendiri bagaimana kira-kira? Saya misalkan ada
saya maksudnya ini maksudnya bukan teman-teman nggak boleh ngisi kuis, bukan seperti itu ya, untuk kepentingan hiburan, entertainment, iseng-iseng tidak masalah. Tapi jangan sampai kemudian teman-teman berpikir seperti itu hasilnya dan kemudian mengarahkan semua perilaku teman-teman ke situ. Nah, itu maksudnya yang berbahaya gitu ya, yang menjebak gitu ya. Nah, yang teman-teman bisa lakukan ketika mencoba untuk mengenali diri sendiri, kan selalu akan ada pertanyaan tentang untuk menjelaskan, mendeskripsikan tentang diri Anda. Mau teman-teman melamar pekerjaan mungkin, mau teman-teman nanti apply beasiswa di dalam motivation letter dan sebagainya, itu kan selalu disuruh menuliskan gitu ya. Motivation letter itu seringkali itu hanya mungkin disuruh 200-300 kata, tapi sering gitu ya kita kesulitan apa ya yang mau aku tulis gitu ya dalam motivation letter gitu ya. Itu salah satunya karena kita belum benar-benar mengenali diri kita sendiri gitu ya. Apa sih yang kita mau, apa yang sih kita yang inginkan gitu ya. Jadi ya apa ya, mungkin saran yang bisa saya berikan, bagaimana sih kalau kita pengen mengenali diri sendiri ya sering-sering self reflection gitu ya, mungkin ngomong gitu ya dengan diri sendiri, sering-sering, kalau bahasa filsafatnya ya sering-sering merenung gitu ya. Orang-orang filsafat itu terkenal apa sih kerjaannya cuma ngelamun, enggak, sebenarnya ya pekerjaan utamanya yaitu merenung. Ilmuwan zaman dulu kalau kita tahu dari Plato, Socrates dan sebagainya, itu kan semuanya dari perenungan gitu ya, dari self reflection, dari memahami segala fenomena yang terjadi baik di dalam diri kita sendiri maupun eksternal gitu ya. Di situ salah satu cara untuk teman-teman bisa memahami gitu ya, mengenal diri sendiri. Anur, mungkin ini yang terakhir, silahkan. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya, izin bertanya. Jadi kan tadi Bu Zida ada di slide itu tentang kepribadian yang tidak muncul gitu atau tertutup gitu kan, Bu. Nah, di sini nih saya juga bukan yang introvert, Bu, cuman tidak terlihat. Ya, yang gitu. Mana? Oke. Oh, yang Iya, oke. jadi nggak terlihat. Nah, mungkin saya sendiri juga pengen tahu gitu. Soalnya kan saya juga pernah ngobrol sama psikolog, cuman ngobrolnya emang nggak nggak untuk pengobatan atau apapun, cuman ngobrol-ngobrol biasa. Terus beliau tuh kayak ngomong ke saya kalau setelah ngobrol itu dia menebak kalau saya tuh sebenarnya introvert gitu. Nah, sedangkan saya merasa diri saya tuh extrovert karena nah itu kan mungkin self judging bagi diri saya apa gimana gitu, yang ngerasa kalau saya tuh sebenarnya extrovert cuman ternyata saya introvert katanya gitu. Jadi kan di situ kayak saya agak bingung. Terus setelah saya juga kayak suka iseng ngisi-ngisi kuis-kuis psikologi gitu. Terus kayak emang ya lebih merujuk kepada yang saya rasakan gitu, yang saya rasakan. Nah, menurut Bu Zida itu gimana mengenai kepribadian yang tak terlihat gitu? Terima kasih. Terima kasih. Ya, oke. Kepribadian yang terlihat. Artinya kepribadian yang tak terlihat itu begini. Kita seringkali karena kekurangan kita atau ketidakmampuan kita dalam mengenali diri sendiri, itu kita seringkali tidak benar, ya itu tadi berasal dari kita tidak benar-benar memahami diri kita. Mungkin pernah nggak ya teman-teman berada pada situasi yang mungkin entah itu stressful, sangat menyulitkan dan apapun gitu ya. Kemudian teman-teman tiba-tiba marah dan sebagainya, dan setelah itu kaget, kok aku bisa sih kayak gitu atau kok aku marahnya kayak gitu banget ya. Mungkin pernah ya teman-teman mengalami itu, seperti itu tidak pernah muncul gitu loh, ciri itu tidak pernah muncul sebelumnya, tapi ketika dihadapkan pada suatu kondisi tertentu itu ada sesuatu yang men-trigger gitu ya, itu ada gitu. Nah, itu yang salah satu indikator dari yang tidak terlihat itu tadi. Artinya tidak terlihat di sini bahwa sebenarnya kepribadian itu saking kompleksnya konsep kepribadian, bahkan individunya sendiri itu seringkali tidak memahami gitu ya, dirinya sendiri gitu, apalagi orang lain gitu ya, even though itu mungkin psikolog, psikiater dan sebagainya, ya dia hanya mempelajari dari yang terlihat. Pertama
niteni perilaku polanya, kemudian mungkin dari hasil tes-tes yang ada dan sebagainya. Tapi apakah itu benar-benar 100% mencerminkan diri seseorang yang dinilai? Ya belum tentu juga begitu. Seperti itu. Kalau pendapat saya pribadi, ya yang terbaik yang mengenali diri kita ya mestinya kita gitu. Mestinya kita gitu. Kalau kita belum mampu ya kita usahakan untuk lebih mampu mengenali diri kita sendiri gitu, seperti itu. Karena ya yang menjalani semua kembali pada kita gitu, seperti itu. Jadi jangan terjebak ke labeling itulah, artinya tidak perlu, saya kira ya, tidak perlu kemudian oh aku tuh orangnya introvert atau tidak perlu kalau hanya untuk ya apa ya mungkin iseng-iseng obrolan dan sebagainya mungkin tidak masalah, tapi tidak perlu terpatok pada label-label itu begitu loh Anur ya. Ketika diminta mendeskripsikan diri ya deskripsikan saja apa adanya gitu, maksudnya tidak yang benar saya tuh orangnya introvert, itu menurut pandangan saya ya. Tapi ya sudah, kamu tuh misalkan ketika marah itu seperti apa, ketika punya masalah itu bagaimana kamu menyelesaikannya, cenderung bagaimana kamu mencari bantuan dan sebagainya. Jadi lebih ke cenderung seperti itu sih kita. Jadi semakin kita bisa mendeskripsikan diri kita, itu adalah semakin kita punya jembatan untuk mengenali diri kita sendiri gitu. Seperti itu. Memang tidak mudah gitu ya mengenal diri. Jadi kalau nanti misalkan teman-teman in relationship gitu ya, kalau ada pacarnya, kamu tuh kok nggak bisa sih ngertiin aku? Lah ya gimana ngertiin diri sendiri aja susah, apalagi suruh ngertiin orang lain gitu ya. Jadi seperti itulah kompleksitasnya kepribadian gitu ya. Ya iyalah, kita dealing dengan diri kita sendiri aja sulit gitu ya. Apalagi disuruh mengenali orang lain gitu. Ini cuman intermezzo aja untuk joke-joke aja. Begitu Anur, apakah kira-kira bisa dipahami? Baik, terima kasih Bu, sudah bisa dipahami. Sama. Oke, bagaimana teman-teman? Kita akhiri ya. Iswan tadi mau ngomong apa Iswan? Komentar aja deh Wan, jangan bertanya lagi. Sebenarnya mau cuma sedikit menambahkan aja sih Bu dari pertanyaannya Anur. Tadi udah dijelaskan sama Bu Sida sih semuanya sebenarnya. Tapi saya cuma ingin menambahkan bahwa sebenarnya dalam diri kita itu ada, semuanya itu pasti ada porsi masing-masing dari introvert dan extrovertnya. Nah, terus kadangkala ada saat dimana kita tuh salah mendefinisikan apa sebenarnya introvert itu sendiri. Karena mayoritas dari yang saya lihat di sekeliling kita tuh mempunyai minded bahwa introvert itu orang yang pemalu, orang yang kayak selalunya tuh suka sendirian, mungkin seperti itu. Jadi ketika ada orang-orang yang mungkin suka bersosialisasi, jadi kita langsung menjudge diri kita tuh extrovert, padahal kemungkinan itu tuh belum tentu karena adanya kesalahpahaman mendefinisikan si introvert tadi. Dan introvert itu ada banyak jenisnya lagi, bukan cuma satu aja. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Iya. Ya sulit juga kan kita bayangkan ketika misalkan kita berada pada situasi penuh dengan stranger gitu ya. Terus tiba-tiba kita diminta untuk ngomong atau untuk berbicara kan juga tidak mudah. Artinya bukan berarti kita juga orang yang introvert ketika kita begitu ketemu orang kita diem aja gitu kan. Bukan berarti seperti itu ya. Memang kondisinya ya nggak kenal kok gitu ya, misalkan seperti itu. Jadi makanya jangan pernah terpatok gitu ya dengan labeling-labeling itu gitu ya. Bahkan untuk mendeskripsikan diri sendiri jangan mudah kemudian aku tuh introvert, aku tuh extrovert. Saya kira tidak seperti itu gitu ya. Dan apa namanya, ya lihatlah dengan bagaimana cara kalian misalkan menyelesaikan permasalahan gitu ya. Lihatlah bagaimana cara kalian menghadapi suatu situasi. Nah, itu saya kira justru dari situ self reflectionnya gitu untuk benar-benar memahami diri sendiri. Jadi tidak terburu melakukan labeling kayak introvert, extrovert, sanguin, kolerik dan sebagainya, itu kan sudah pada judgment, sudah pada labeling tuh. Nah, itu tujuan akhirnya untuk mengenali diri sendiri kan bukan itu sebenarnya gitu. Gitu ya, teman-teman. Kita akhiri ya. Intinya teman-teman paham gitu ya, apa sih fungsinya psikografis atau teori kepribadian dalam konteks pariwisata. Itu saja sih capaian pembelajaran kita gitu. Sepanjang teman-teman sudah memahami itu ya sudah gitu. Urusan-urusan istilah-istilah psikologi yang susah, rumit dan sebagainya biarkan orang psikologi yang ngurusin gitu ya.
kita di pariwisatanya saja. Gitu teman-teman, terima kasih atas atensinya. Nanti materi ini saya unggah di Google Classroom begitu ya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi tentang materi tentang motivasi wisatawan gitu. Nanti kita mengetahui teori motivasi umum yang digunakan yang Maslow itu tadi. Begitu. Ada suara kah ini? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan semoga sehat selalu ya semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Mi, Mi. On cam dong, gue berani. Lip. Pak, kamu ke Jogja kapan, Pak? Gak tahu, Cok. Kayak